Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan, nama saya Arsa Senda Jumarsa SPD. Saya merupakan peserta pelatihan dasar CPNS golongan 3 angkatan 2 kelompok 4 Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2021. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan video mengenai Learning Journal Agenda 1 yang membahas mengenai yang pertama, wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara, yang kedua, analisis isu kontemporer, dan yang ketiga, kesiapsiagaan bela negara. Baik, kita memasuki ke pembahasan yang pertama, yaitu wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia dalam rangka mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara yang dilandasi oleh jati diri bangsa dan kesadaran terhadap sistem nasional yang bersumber dari Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika guna memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi bangsa dan negara demi mencapai masyarakat yang aman, adil, makmur, dan sejahtera. Konsensus dasar berbangsa dan bernegara terdapat 4. Yang pertama yaitu Pancasila, yang kedua Undang-Undang Dasar tahun 1945, yang ketiga Bhinneka Tunggal Ika, dan yang keempat Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Selain daripada itu, bendera merah putih, bahasa persatuan kita yaitu bahasa Indonesia, lambang negara kita yaitu burung Garuda, serta lagu kebangsaan Indonesia Raya itu merupakan sarana pemersatu bangsa, identitas bangsa, wujud eksistensi bangsa yang menjadi simbol kedaulatan dan kehormatan negara kita sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selain daripada itu, manifestasi kebudayaan yang berakar pada sejarah perjuangan bangsa, kesatuan dalam keragaman budaya, dan kesamaan dalam mewujudkan cita-cita bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya, bela negara. Bela negara ini merupakan tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara, baik secara perseorangan maupun kolektif atau bersama-sama, dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara dari berbagai ancaman. Di sini terdapat nilai-nilai dasar dalam bela negara yang dapat kita lakukan dalam kehidupan keseharian. Yang pertama yaitu cinta tanah air, yang kedua sadar berbangsa dan bernegara, yang ketiga setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, yang keempat rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan yang kelima kemampuan awal bela negara. Masuk ke pembahasan kedua yaitu analisis isu kontemporer. Ya, jadi kata-kata kontemporer ini kita masih sering dengar tapi kita nggak tahu itu apa. Jadi kontemporer ini merupakan sesuatu hal yang modern, yang eksis dan terjadi dan masih berlangsung sampai sekarang, atau segala hal yang berkaitan dengan saat ini. Ya, isu-isu kontemporer ini dapat terjadi dikarenakan yaitu adanya perubahan lingkungan yang strategis. Perubahan lingkungan strategis ini dapat berdampak menjadi dua, ada yang positif dan ada yang negatif. Isu-isu strategis kontemporer yang sering kita lihat di televisi, media sosial, atau terdapat di lingkungan-lingkungan masyarakat atau pemerintahan seperti korupsi, narkoba, terorisme dan radikalisme, money laundering, proxy war, kejahatan miscommunication. Yang selanjutnya ke pembahasan yang terakhir yaitu kesiapsiagaan bela negara. Kesiapsiagaan bela negara adalah suatu keadaan siap siaga yang dimiliki oleh seseorang baik secara fisik, mental maupun sosial dalam menghadapi situasi kerja yang beragam yang dilakukan berdasarkan kebulatan sikap dan tekad secara ikhlas dan sadar disertai kerelaan berkorban sepenuh jiwa raga yang dilandasi oleh kecintaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 untuk menjaga, merawat, dan menjamin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara.
Kesiapsiagaan bela negara dapat kita lakukan apabila kita itu mampu. Mampu dalam arti kata di sini kita harus memiliki kesehatan jasmani dan mental yang baik. Setelah itu kita harus memiliki kesiapsiagaan jasmani dan mental yang baik juga, serta menjunjung tinggi kearifan lokal, dan yang terakhir kita harus memiliki etika atau etiket dan moral yang baik. Baik, itu yang dapat saya sampaikan dan dapat saya paparkan dalam video kali ini. Terima kasih atas segala kekurangan, mohon maaf. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.